di setiap kampus, kampus kami ada di Kemanggisan, itu ada 4 kampus, di area Kemanggisan ada 4 kampus, di Senayan ada 2 kampus, Alam Sutera ada 2 kampus, kemudian di Bekasi ada 1 kampus, di Bandung, Semarang, dan Malang. Nah, ada 7 kampus utama ini dipimpin seorang direktur kampus. Nah, direktur kampus sebetulnya sama levelnya dengan wakil rektor. Dia menjalankan kepemimpinan di kampusnya untuk semua fungsi gitu. Sedangkan wakil rektor adalah untuk satu fungsi tapi semua kampus begitu. Itu polanya kita buat begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Diponegoro, yaitu Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo, MM. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Bina Nusantara atau BINUS University, yang cabang-cabangnya kelihatannya ada di mana-mana. Apa kabar, Prof? Baik. Terima kasih banyak diberi kesempatan untuk diskusi. Ya, silakan. Ya, Prof. Harjanto Prabowo ini lahir di Pekalongan 17 Maret 1964. Prof, Ya. bisa mulai diceritakan ketika kuliah S1 di Teknik Elektro Universitas Diponegoro, lulus 1988, kemudian S2 Manajemen Sistem Informasi di BINUS University, lulus 1997, kemudian S3 di Universitas Pajajaran, lulus 2005. Mengawali karir sejak awal memang menjadi dosen BINUS University 1994, pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Komputer, pernah menjadi direktur operasi BINUS University, pernah menjadi CEO BINUS University, dan saat ini menjadi rektor sejak tahun 2009. Silakan, Prof. Ya, saya lahir di Pekalongan tahun 83, saya kuliah di Undip. Awalnya saya di jurusan arsitektur, kemudian tahun 84 ketika elektro mulai ada itu, saya berpindah jurusan ke elektro. Dan saya menyelesaikan tahun 88. Waktu itu karena memang angkatan pertama, saya lulusan pertama elektro, ya waktu itu. Setelah itu saya juga masih di Semarang, saya menjadi salah satu dosen juga di Undip. Saya juga pernah jadi pegawai negeri PNS waktu itu, dan beberapa juga aktif terlibat mengajar di beberapa PTS ya, ada di Satya, ada di Satya Wacana, ada di
beberapa perguruan tinggi di sana, di Magelang dan sebagainya. Tapi saya juga memang suka di bidang IT. Saya elektronya waktu itu saya mengambil juga protokol komunikasi data. Jadi saya elektronya komputasi. Berjalannya waktu ada kesempatan saya memang mengambil studi dengan mandiri di BINUS, mengambil sistem formasi. Tapi kemudian saya sambil kuliah saya waktu itu bekerja sebagai sistem analis di Jakarta juga untuk biaya studi saya. Setelah selesai akhirnya saya memutuskan untuk tetap di Jakarta, jadi saya undur diri dari saya jadi pegawai negeri. Terus saya bergabung di BINUS pas sejak 94 ya. Jadi tahun depan saya 30 tahun di BINUS. Jadi ada kesempatan juga studi S3 waktu itu BINUS mendapatkan grant dari TPS DPADB. Saya mengambil S3 di Unpad. Ya itu sekilas tentang pendidikan, tapi perjalanan karir saya memang lebih banyak di bidang sistem informasi, lalu tetap menjadi dosen, ya terus berkembang begitu ya sampai saat ini. Kalau di BINUS memang sempat menjadi beberapa kali ketua jurusan, menjadi dekan, jadi direktur operasi, dan pernah sebelum jadi rektor menjadi direktur IT atau Chief Information Officer. Gitu. 2009 bersamaan saya menjadi guru besar, lalu dipercaya yayasan untuk menjadi rektor di BINUS. Itu saja sih singkat. Baik, Bro. Yang pertama mungkin yang menarik ya, selain ada jabatan-jabatan akademis, ada ketua jurusan, dekan, kemudian rektor. Tapi kan ada posisi direktur. Nah, itu pertama nanti yang mungkin bisa dijelaskan. Nah, kemudian juga menjadi rektor sejak 2009. itu apakah memang boleh beberapa periode begitu? Nah, mohon juga dijelaskan, berarti menjadi saksi pertumbuhan BINUS ini yang cukup lama. Mungkin sudah diceritakan juga perkembangan sejak BINUS Prof masuk sampai saat ini. Silakan, Prof. Ya, memang kalau di BINUS saya waktu masuk masih berbentuk sekolah tinggi manajemen informatika, masih STIMIK. Jadi waktu itu saya lulus S2-nya itu masih STIMIK. Kemudian tahun 96 BINUS STIMIK berubah menjadi universitas. Saya termasuk tim teknis lah ya untuk pembentukan itu. Lalu berjalan waktu tahun 97, ketika 96 jadi universitas, 97 itu saya dipercaya untuk memimpin tim implementasi ISO 9001. Itu satu sistem penjaminan mutu ISO yang pertama kali diterapkan di perguruan tinggi. Dan akhir 97 BINUS dapat ISO. Lalu tahun 98-99 dilakukan semacam re-engineering di organisasi begitu, ditata sistem bisnis prosesnya dan sebagainya, termasuk untuk membangun sistem IT. Nah, saya memimpin tim itu
akhirnya dibentuk struktur baru. Jadi, selain rektor, wakil rektor, ada 4 direktur gitu. Direktur akademik, direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur marketing. Itu organisasi yang dirancang membuat BINUS jadi lebih apa ya, bisa lebih lincah begitu ya. Struktur-struktur yang bergaya universitas seperti wakil dekan dan sebagainya itu ditiadakan ya. Kita melakukan reformasi begitu. Memang seperti itu, maka saya dipercaya menjadi direktur operation, mengelola semua operasional kampus begitu. Karena kita menciptakan SODA namanya, sentralisasi operasi, desentralisasi akademik. Itu. Ketika tahun 2004, ya betul ya, 2004 akhir itu almarhum Ibu Widya, rektor pertama, meninggal dunia, maka dilanjutkan kepemimpinan oleh Prof. Geratus Pola. Saya dipercaya yayasan untuk memimpin Direktorat IT, karena yayasan BINUS punya sekolah, punya perguruan tinggi, punya unit-unit bisnis yang lain, tapi IT-nya itu menjadi satu grup. Saya diminta menata di situ tahun 2004 ya, 2005 berarti. Sejalan dengan itu saya mulai kuliah S3 juga mau berakhir, selesai, dan ketika menjadi guru besar memang diberi kesempatan untuk menjadi rektor ya. Statuta universitas saat itu rektor itu punya masa jabatan 4 tahun dan boleh dipilih untuk 2 periode, memimpin 2 periode. Tapi di dalam perjalanannya kemudian statuta berubah untuk masa jabatan rektor menjadi 5 tahun, disesuaikan ya waktu itu. Jadi kepemimpinan saya kedua itu sudah yang 5 tahun. Dan juga statuta yang berlaku sampai sekarang itu rektor, wakil rektor, dan pimpinan itu boleh dipilih lebih dari 1 kali. Tidak ada masa jumlah itu. Statuta malah itu sepanjang tadi ya disetujui oleh didukung oleh Senat dan disetujui oleh yayasan. Itu. Jadi tahun 2018 adalah masa kepemimpinan saya yang ketiga sampai sekarang begitu. Ya, ketika 2009 memulai BINUS, kita menyusun roadmap untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Waktu itu visinya 2020, jadi ada roadmap dari 2009 sampai 2020. Pakai milestone achievement-nya. Kita menata semua aspek ya, terutama BINUS yang sangat kuat tadinya di bidang teaching, begitu di bidang services IT. Kita mulai juga menata SDM supaya punya kemampuan untuk riset, internasionalisasi, kemudian juga menata juga kualitas lulusannya, arah kualitas lulusannya. Sehingga BINUS waktu itu menetapkan 2 dari tiap 3 lulusan BINUS itu mampu bekerja di global, di premium company, national company, maupun jadi entrepreneur. Di samping juga mulai sejak 2009 saya menetapkan supaya setiap dosen punya publikasi internasional, yaitu juga jatuh bangun karena waktu itu ya segala
kemampuan kita memang start dari awal ya. Karena orang-orang IT, orang-orang lebih suka mengajar daripada meneliti. Gitu. Tapi pelan namun pasti kita berhasil lah untuk mengubah itu. Sehingga di leadership yang kedua saya tahun 2013 itu kita menetapkan apa yang namanya catur dharma. Catur dharma itu sebetulnya tridharma, perguruan tinggi, plus dharma yang keempat itulah pengembangan diri, self development. Mengapa perlu self development? Karena dipandang perkembangan pengetahuan teknologi itu cepat sekali. Kalau dosen tidak punya semangat dan sistem untuk pengembangan diri, maka yang didapatkan hanya sebuah gelar-gelar masa lalu aja, doktor dan sebagainya, tapi tidak berkembang. Riset berkembang, tapi pengembangan diri diperlukan. Jadi setiap dosen di BINUS punya key performance indicator itu minimal 4 aspek ini ya. Pengajaran, penelitian, pengabdian, dan pengembangan diri. Di dalam 1 tahun dia harus ikut program-program pengembangan diri. Itu kira-kira tata sistem kerja di kedosenan dan memang cukup keras bagaimana kinerja dosen itu diukur dari 4 dharma tadi plus pembinaan kepada mahasiswa. Nah, khususnya yang di bidang riset publikasi itu mandatori. Jadi kalau mengajar pasti ada indeks kinerjanya, ya indeks kinerja mengajar ada, pengabdian ada ukurannya, pengembangan juga ada. Nah, kalau publikasi itu sesuai jenjang dosen itu ada ukurannya. Misalnya seorang dokter minimal harus 3 publikasi terindeks Scopus dalam 1 tahun. Lektor kepala dan sebagainya. Kita mencoba mencari formulasi yang tepat. Kalau ini yang mungkin sering perlu di-sharingkan. Saya waktu itu sangat meyakini bahwa untuk menjadi sebuah kebiasaan atau bahkan menjadi budaya riset, publikasi yang menempel di dosen, diperlukan proses yang selain panjang dan juga harus dikawal dengan baik. Sehingga seorang dosen dari 4 atau 5 kinerjanya itu, jika kinerja publikasi risetnya itu tidak berhasil atau tidak punya publikasi atau skornya 0, maka yang keseluruhannya akan dinolkan. Ya akan dinolkan. Itu akan berdampak panjang ya. Ada insentif dan sebagainya. Tapi tentu semangatnya bukan untuk menghukum, tapi semangatnya saling bantu membantu supaya jangan satupun lah teman-teman kita sampai kinerjanya 0 gitu. Kecuali memang dengan segala upaya kita yang bersangkutan memang nggak mau. Nah, pelan namun pasti dukungan yayasan yang kuat juga, maka kinerja dosen publikasi riset meningkat, maka kemampuan dosen untuk dapatkan grant, external grant, riset grant, international grant, atau publikasi riset bersama itu meningkat. Nah, itulah membawa BINUS juga menjadi perguruan tinggi yang dalam strata kelompok penelitian di
di nasional itu kelompok yang tinggi. Sehingga jumlah grant yang dipercaya pemerintah juga meningkat, internasional grant yang juga dapat. Nah, itu awal ya. Dengan perjuangan membuat dosen punya kemampuan untuk berjuang mendapatkan grant. Nah, itu terus bergulir, maka kemampuan program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional, ya, yang biasanya sangat syarat dengan riset itu bisa didapatkan gitu. Ya kira-kira begitulah formulasinya secara umum. Nah, sejalan itu perhatian kita pada lulusan juga terus, maka kepercayaan masyarakat ya puji Tuhan bisa makin baik, jumlah mahasiswa meningkat, kesempatan untuk membuka program studi di luar kampus utama PSDKU itu kampus di beberapa kota bisa dilakukan. Kira-kira sederhana aja gitu. Jadi BINUS ini luar biasa, berkembang dari segi akademisnya ya, akademis performanya cukup baik tadi ceritakan, tapi juga secara apa ya, cara mengatakannya, secara manajemen atau secara bisnis gitu ya, itu juga berkembang cukup baik. Apalagi tadi ada direktur marketing. Jadi saya kira ini yang jarang dilakukan di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar ini organisasi BINUS ini dari segi manajemen, karena banyak kampus-kampus yang di luar Jakarta itu hampir di setiap kota kelihatannya ada. Nah, nanti mau diceritakan. Nah, dampak dari itu besarannya seperti apa? Besaran mahasiswanya, besaran dosennya, mungkin program studinya, bahkan mungkin sampai alumninya. Ini apakah itu bisa disebut sebagai perguruan tinggi terbesar di Indonesia? Monggo, Bro. Ya, mengenai ukurannya, barangkali kita bukan yang terbesar ya. Kalau BINUS selalu menyebutkan perguruan tinggi Indonesia, kami selalu menyebutnya bagaimana menjadi perguruan tinggi Indonesia yang mendapatkan pengakuan global, begitu ya. Kita tidak bangga lagi jadi PTS terbaik, begitu ya. Kita maunya beli perguruan tinggi Indonesia. Karena saat ini memang bersama teman-teman dari PTN itu kita selalu di posisi 6, 7, 10 terbaik lah gitu. Jumlah mahasiswa aktif sekarang 45 ribuan, pertumbuhan per tahun sekitar 15.000, jumlah alumni sudah hampir 140.000 begitu. Ya, kalau sistem pengelolaannya tadi ya, basicnya tetap SODA, sentralisasi operasi, desentralisasi akademik. Dengan support IT yang kuat, maka kita punya standar layanan yang sama, standar akademik yang juga bisa dengan quality assurance yang baik begitu ya. Organisasinya makin berkembang, jadi di tingkat universitas itu saya dibantu oleh 5 wakil rektor, kemudian di setiap kampus, kampus kami ada di Kemanggisan, itu ada 4 kampus, di area Kemanggisan ada 4 kampus, di Senayan ada 2 kampus, Alam Sutera ada 2 kampus, kemudian di Bekasi ada 1 kampus, di Bandung, Semarang, dan Malang. Nah, ada 7 kampus utama ini dipimpin seorang direktur kampus. Nah, direktur kampus sebetulnya sama levelnya dengan wakil rektor.
dia menjalankan kepemimpinan di kampusnya untuk semua fungsi gitu. Sedangkan wakil rektor adalah untuk satu fungsi tapi semua kampus begitu. Itu polanya kita buat begitu. Ya. Dan ada lagi kaki yang ketiga adalah fakultas atau dekan. Jadi akademiknya tetap dipimpin oleh seorang dekan. Nah, tapi dekan yang ada di BINUS itu program studinya bisa ada di banyak kampus gitu. Jadi ini manajemen segitiga ini yang harus di apa ya, polanya matriks dan sebagainya. Tapi tetap orientasinya ada visi yang sama, ada KPI yang jelas, sehingga ya kita sama-sama punya semangat mencapai kinerja itu aja gitu. Ya kira-kira gitu sih. Luar biasa. Saya kira ini juga model pertama, model pertama manajemen perguruan tinggi yang yang diterapkan. Banyak perguruan tinggi negeri juga melakukan hal yang sama, tapi biasanya lokasinya tidak menasional gitu ya. Artinya ini kan sudah ada Bandung, Semarang, Malang dan sebagainya. Dan saya Ya, pikir pasti suatu saat akan berkembang di tempat-tempat yang lain. Nah, itulah ya, nanti yang mungkin bisa diceritakan. Bahkan BINUS sudah merencanakan membuka apa ya, membuka kegiatan di luar negeri, Mas. ya, Seperti apa itu? ya. Saat ini sebetulnya BINUS itu dipercaya pemerintah untuk dual mode. Ya. Nah, dual mode itu maksudnya mode yang pertama itu pembelajaran berbasis kampus seperti normalnya begitu ya, kampus-kampus yang lain. Walaupun sekarang bisa hybrid dan sebagainya, tapi itu kan basisnya kampus. Tapi BINUS punya mode yang kedua itu jarak jauh, mirip seperti UT gitu. BINUS punya 5 program studi yang fully jarak jauh. Nah, yang disebut BINUS online. Ini juga ada direkturnya sendiri. Saat ini berkembang cukup baik. Jumlah mahasiswanya per tahun bertumbuh sekitar 4 ribuan. Itu tersebar learning center-nya di banyak kota malah. Bahkan juga ke luar negeri, ke Qatar, ke Hong Kong, ke Jepang, begitu ya. Juga paling kalau di Indonesia, dekat Indonesia itu Timor Leste, begitu. Nah, yang basis online ini terus berkembang. Nah, kemudian sejalan dengan itu memang sesuai Renstra 2035. Jadi setelah visi 2020 kita punya visi 2035. Finish itu kita siapkan ada lima pilar gitu. Satu yang seperti yang sekarang, reguler sekarang. Yang kedua nanti membesarkan yang jarak jauh online. Yang ketiga itu kita menyiapkan semacam second brand begitu ya, melayani masyarakat yang lebih terjangkau. Kemudian kita terus berusaha untuk ikut terlibat kalau ada perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia, kita mau join dengan mereka. Dan yang kelima ini BINUS Overseas sedang terus disiapkan dan sekarang sudah sampai mendekati tahap final. Kita akan ada keberadaannya di luar, minimal di saat ini jejaknya ada di ASEAN dan juga di Korea begitu. Ya, biru semangatnya. Gitu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan bendera, kita bekerja bersama. Ya, Prof. Itu berapa tenaga kerja yang terlibat begitu luas cakupan kegiatannya itu. Dan mungkin ada pengalaman yang unik ketika mengelola ini. Apakah mereka mandiri masing-masing tadi yang di
berbagai kota itu, apa tetap juga mereka terkoneksi dengan yang di pusat? Ya, misalnya seperti kampus-kampus itu, jadi kampus-kampus yang ada di luar kota itu kan organisasinya yang ada di sana sebetulnya program studinya kan memang program studi di luar kampus utama ya. Itu akreditasi program studinya terpisah, tapi fakultasnya kan ikut di universitas. Nah, yang dikelola direktur kampus itu adalah bagaimana supaya layanan pendidikan di sana itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang juga sama, tapi bisa memenuhi kebutuhan di daerah yang dilayani begitu. Seperti Malang tuh kita fokuskan tuh Jawa Timur untuk Indonesia wilayah timur misalnya. Nah di situ bergerak tuh sistem marketingnya, sistem layanannya menuju ke wilayah-wilayah itu. Tapi secara akademik apa namanya learning management sistemnya dan sebagainya itu semua standar sama, Pak. Gitu. Apa ya, puncak dari prestasi perguruan tinggi itu ditentukan oleh alumninya. Nah, jadi buahnya ini. Mungkin bisa digambarkan selain jumlahnya yang sudah 140.000 tadi, mungkin apa ya, kiprahnya lah, apa yang dilakukan para alumni BINUS ini di lapangan. Iya, sebetulnya banyak sekali juga slide-slide yang menjelaskan posisi alumni kita ya. Kalau di bidang swasta dalam arti entrepreneur bisnis, tentu yang selalu menjadi idola kita itu pemilik dari Tokopedia itu memang alumni BINUS. Kemudian ada eh, pemilik besar venture capital itu. Beberapa justru lulusan BINUS kuat di entrepreneurnya. Banyak sekali mereka yang sukses di bidang-bidang itu. Begitu juga yang lulusan-lulusan muda itu ya, mereka memang 20-25% lulusan BINUS itu memilih jalur itu. Tapi kalau yang di bidang profesional, saat ini beberapa tokoh yang seperti pimpinan IBM, pemimpinan Facebook Indonesia, IBM Indonesia, kemudian beberapa petinggi yang ada di Astra dan sebagainya itu memang lulusan BINUS. Ya. BINUS dari 41 tahun usianya sekarang, hampir 42 tahun ini itu baru satu yang jadi menteri ya. Itu Mas Menteri Kelautan Trenggono itu lulusan BINUS. Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya alumni-alumni kita yang kiprahnya di baik di bisnis, di profesional maupun yang memang beberapa juga ada yang menjadi wakil wali kota dan sebagainya. Tapi ya kita dorong aja sih supaya mereka bisa lebih baik lah, lebih sukses gitu. Ya. Gitu Pak Bambang ya. Baik, luar biasa. Apa yang masih dibayangkan Pak ke depan ini yang akan dicapai tadi? Apakah tadi online ya sudah nanti membesar? Apakah itu sudah apa tidak ingin mengembangkan lagi yang di berbagai kota itu Pak? Cukup dengan online itu? Ya, kalau yang berbasis kampus dalam roadmap-nya kita ada beberapa ya. Kita bersiap di Medan, di apa namanya Makassar, dan juga akan terlibat di IKN begitu ya. Ini yang berbasis kampus. Tapi kalau online ya tentu kita ingin memperkuat learning center yang ada di banyak kota yang basisnya justru tidak ke kota-kota besar aja, tapi justru kota-kota kabupaten ya, supaya mereka dapat solusi pendidikan yang kualitasnya baik tanpa meninggalkan tempatnya gitu. Itu kita terus berkembang. Yang kedua, sekarang BINUS sudah masuki untuk
bagaimana hilirisasi hasil penelitian. Ini juga setelah kuat dipublikasi, kita sekarang punya beberapa roadmap untuk hilirisasi penelitian. Apalagi kemarin dengan pandemi, maka banyak karya IT-nya ya yang bisa mendukung untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, pertanian, kayak smart farming dan sebagainya. Kita kuat sebetulnya. Sekarang kita sedang menuju ke sana. Ada beberapa produk-produk unggulan lagi disiapkan juga gitu. Nah, jadi moga-moga sih apa ya, BINUS benar-benar bisa memberikan solusi bukan hanya pada lulusan tapi lebih pada karyanya juga. Capai cita-cita, jemputlah ini negara, alma mater kita, amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Prof, sebuah perguruan tinggi swasta itu keberhasilannya kan banyak sekali peran yayasan pendidikannya. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam pengembangan seperti itu memang yayasannya cukup aktif atau dikerjakan oleh institusi pendidikan tingginya itu sendiri? Ya, kalau dalam banyak kesempatan sebetulnya pola hubungan yayasan dengan pola perguruan tinggi itu kan menarik ya dilihat. Ada yang yayasannya sangat kuat sekali, pengelola perguruan tingginya ya hanya ikut instruksi aja. Atau sebaliknya ada yang perguruan tinggi sangat kuat, yayasannya hanya ya tempat untuk apa ya maksudnya untuk bagian dari perizinan aja begitu. Tapi ada juga yang balance, ya, imbang. Nah, BINUS mengambil yang tengah itu. Ya. Kita berbagi peran, yayasan mengambil peran untuk pengembangan infrastruktur, ya, mendukung juga pengembangan SDM yang sifatnya itu ya untuk studi lanjut dan sebagainya. Itu kan butuh komitmen yang besar gitu. Nah, sementara perguruan tinggi bergerak untuk bagaimana layanan akademik, karya-karyanya, nah, sehingga sasaran untuk mendapatkan reputasi global seperti ranking dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang bisa dicapai, karena kan tidak hanya murni upaya akademik ya, tapi kan juga perlu investasi, mengirimkan sekian banyak tenaga dosen untuk studi lanjut, untuk exchange, bahkan untuk dosen magang ke perusahaan, itu juga butuh support dari yayasan. Dan itu ya kita kerja bersama, membagi dengan baik lah, supaya apa namanya bisa lebih cepat. Ya, baik Prof. Terakhir, apa kesan yang paling kuat dan apa yang dianggap bermanfaat dari pengalaman ketika kuliah di Undip dan dengan perjalanan yang cukup panjang juga di dalam mengelola perguruan tinggi, mungkin ada saran ya, baik kepada institusi Undip maupun kepada para mahasiswa, ya, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menjawab tadi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Iya, saya selalu tetap bagian dari Undip karena itu alumni tempat saya bisa saya bisa begini, saya bisa karya kan karena Undip ya. Dosen-dosen saya di elektro orang-orang yang sangat luar biasa, walaupun mereka tidak menjadi guru besar, tapi tetap orang-orang yang sangat saya hormati. Perjalanan saya di Undip memang barangkali jauh berbeda dengan adik-adik kelas saya sekarang, dengan fasilitas yang sudah lebih lengkap dan sebagainya. Dulu dengan penuh perjuangan, saya lulus dengan dosen yang harus dari UGM dan sebagainya, dari ITS ya.
Tapi pengalaman waktu itu kita banyak belajar untuk bisa mandiri, bisa belajar untuk mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik. Itu memberi bekal pada saya untuk bisa juga punya leadership gitu. Kalau saya lihat yang diperlukan sekarang adalah suasana untuk mendukung inovasi, kreativitas. Kampus-kampus tidak bisa lagi hanya bertumpu pada sistem-sistem yang lama begitu, yang rigid. Kampus menjadi harus lebih open mind, terbuka, memberikan kesempatan banyak untuk dosen-dosennya atau mahasiswanya punya inovasi, kreativitas. Nah, itu didorong. Teknologi memungkinkan kerjasama menjadi lebih mudah dan sebagainya. Jadi saya sangat berharap Undip juga kampus yang saya banggakan tuh bisa terus maju berkembang, tidak menjadi sebuah institusi yang tertutup, justru terbuka, mengajak alumninya banyak berkiprah, juga memberi kesempatan juga. Saya sering memberi kesempatan kepada juga mahasiswa, adik-adik kelas saya kalau dia mau magang, mau apa, dengan network yang saya miliki pun saya bawa mereka. Nah, yang diperlukan untuk anak-anak muda sekarang ya bukan hanya struggle untuk menghadapi ke depan, tapi kemampuan untuk inovasi, kreativitas, supaya tidak digantikan oleh teknologi. Sekarang teknologi sudah sangat luar biasa, artificial intelligence sudah sangat luar biasa. Itu tantangan untuk semua lembaga pendidikan sih. Kita berjuang supaya pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lah. Anak-anak juga bisa punya kesempatan berjuang untuk masa depannya, bukan hanya di Indonesia aja ya, termasuk di luar negeri gitu. Gitu Pak. Ya, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo MM, Rektor Universitas Bina Nusantara atau BINUS University. Banyak sekali yang sudah disampaikan, memperluas wawasan kita, memberi inspirasi dan mungkin motivasi, terutama teman-teman yang jauh lebih muda, masa depannya masih jauh lebih panjang. Terima kasih sekali lagi Prof. Ya, Sukses terus. sukses selalu Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ya.